بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi balagha ar-risalata wa adda al-amanah ala wajhil kamal wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan segala aktivitas ibadah dan amaliyah kita guna bekal menuju kehidupan akhirat kelak. Dan tentunya di dalam mencari bekal, melaksanakan amaliyah untuk menuju kehidupan akhirat, kita memang harus mengerti cukup petunjuk pelaksanaannya yang oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya.
Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran. Sekarang kita sudah sampai pada ayat 126 dari Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata atau berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman sentosa, warzuq ahlahu, dan berikan rezeki penduduknya itu dari buah-buahan, bagi man amana, yang beriman di antara minhum, di antara mereka, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir." Qala, Allah berfirman, "Fa umatti'uhu wa man kafara." Qala wa man kafara, kata Allah, dan kepada orang kafir pun, fa umatti'uhu qalilan, aku akan memberikan kesenangan, kenikmatan, qalilan yang sedikit atau sementara, summa atruhu, kemudian aku paksa dia menjalani ila adzabin nar, menjalani siksa neraka, wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia ingin menjadikan tanah suci Mekah itu sebagai negeri yang selalu aman keadaannya dan sejahtera, penuh rezeki. Ini doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Baladan ini adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Dari doa Ibrahim alaihissalam, Allah mengabulkannya menjadi negeri yang aman dan tentram, dan Allah memberikan rezeki kepada penduduknya dari segala jenis minas samarat, dari segala jenis buah-buahan. Negeri baladan aminah di sini adalah negeri Mekah, seperti yang Allah menyampaikan dalam surah At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Dijadikan oleh Allah sebagai sumpah demi pohon tin dan zaitun, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, wa turi sinin, dan tempat Nabi Musa alaihissalam di Tur Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang amin, yang aman, yaitu negeri Mekah. Doa Nabiullah Ibrahim ini rupanya dikabulkan oleh Allah, ya. Karena sewaktu Nabiullah Ibrahim di tempat yang sunyi ini, oleh Allah itu dijadikan negeri Mekah ini yang dulu asalnya adalah namanya pegunungan Paran, nama dahulu kala, bahkan disebutkan di dalam Bible itu, ya, apabila mereka melintas di pegunungan Paran. Paran ini nama negeri Mekah dahulu kala. Mengapa disebut Paran? Karena Ibrahim beserta, yaitu Ibrahim itu menempatkan istri dan anaknya yang masih kecil, Ismail bersama ibunya itu Hajar. Nah,
dua orang yang lari ini namanya dalam bahasa faron, disebut parang. Ya. Dan kemudian selanjutnya disebut sebagai lembah Hijaz. Lembah Hijaz. Ya. Maka disebut lembah itu karena Mekah itu rendah, dataran rendah. Kalau kita ke sana itu perhatikan, kita kalau masih di jalan raya lihat Ka'bah nggak kelihatan. Walaupun Ka'bah itu sudah dekat dengan nggak kelihatan, sebab ada di bawah. Dan mungkin sering banjir juga. Ya. Lembah Hijaz. Lalu kemudian namanya menjadi Ummul Qura, induknya negeri-negeri. Setelah itu dinamai Bakkah atau Mekah. Bakkah ada dua dalam Quran. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makkah sama Bakkah itu sama, gersang tandus. Hanya Ibrahim berdoa di sini, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikan penduduknya itu berbagai macam jenis buah-buahan bagi siapa yang beriman pada Allah di antara mereka, beriman pada Allah dan hari akhir. Rupanya ini sekarang jadi kenyataan. Doa Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu negeri yang tandus. Mekah itu orang tandus, ya. Gersang, nggak ada kehidupan. Tapi doa Ibrahim itu, ya Allah, berikan rezeki penduduknya itu dari berbagai macam buah-buahan as-samarot. Padahal yang tumbuh di sana itu korma, ya, korma, anggur ada, ya. Tapi doa Ibrahim itu warzuq ahlahu minat samarot, berikan rezeki penduduknya itu yang beriman pada Allah dan hari akhir dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Rupanya sekarang yang terjadi, segala jenis macam buah-buahan apa saja ada di sana. Ya. Walaupun di Mekah tidak tumbuh buah-buahan apa saja. Sampai kita ini kalau mau hujan tengah malam, ya itu jam 1 malam hujan sana, ada semua. Timun, bengkuang ada semua. Gak tahu itu cara Allah ya, memakmurkan negeri berkat doa Ibrahim alaihissalam. Hanya Ibrahim ini setelah berdoa itu membatasi doanya hanya untuk orang-orang beriman saja. Padahal ya ini sebagai pemimpin agama itu jadi tidak layak hanya untuk kesejahteraan orang-orang beriman saja. Kalau sebagai pemimpin itu bisa mensejahterakan semua umat manusia walaupun orang di luar Islam. Ya. Makanya oleh Allah langsung Ibrahim itu kan memimpin, oleh Allah diralat langsung di dalam Madinah. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma antaruhu ila 'adzabin nar. Maka kata Allah, ya qala kata Allah berfirman, dan pada orang kafir pun aku beri kesenangan dia itu sementara. Ini pada orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah. Jadi jangan doa itu dibatasi. Kalau mendoakan untuk umat manusia sejarah keseluruhan, untuk kesejahteraan dalam kehidupan dunia boleh, ya. Tapi doa pengampunan untuk orang-orang kufur tidak boleh, ya. Ini yang surah At-Taubah 113, gitu ya. Maka dari mukminin wal mukminatin, Allah itu tidak memperkenankan
orang beriman itu ayastaghfiru lil musyrikina, mendoakan pengampunan untuk orang-orang musyrik. Ya, dicek ayat itu di At-Taubah 113 insyaallah ya. Nah, Ibrahim ini membatasi. Padahal Allah itu memberikan kenikmatan kehidupan dunia itu pada orang yang dicintainya dan juga pada orang yang dibencinya. Walaupun dibencinya itu kufur, ya, durhaka, dia musyrik, tapi Allah itu maha sabar, tetap wa yu'afi wa yarzuqhum wa yu'afi. Allah memberikan rezeki pada mereka dan memberikan kesejahteraan. Kalau Allah itu maha sabar ya. Jadi walaupun orang kafir juga diberi, tapi kata Allah fa umatti'uhum qalilan, sekaya apapun itu sedikit kata Allah, dan kelak dipaksa dia menjalani siksa di neraka ila adzabannar. Jadi betul kata Rasulullah, Allah memberikan dunia, kesejahteraan, nikmat dan rezeki dunia pada siapa yang Allah kehendaki dari antara orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Tapi Allah memberikan agama ini dipilihkan untuk kita itu pada orang yang dicintainya saja, ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam sejarah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim itu pernah kedatangan tamu seperti kebiasaan kalau menjamu tamu, disembelihkan yaitu anak lembu, sapi yang masih muda disembelih, dan setelah disembelih itu dibakar di atas perapian, di atas batu-batu supaya lemaknya itu meleleh. Nah, seperti sekarang juga ada gitu ya, meleleh. Ketika Ibrahim itu menyulut api, tamu tadi langsung sujud kepada api. Rupanya ini orang Majusi, orang yang menyembah api ya. Langsung diusir oleh Ibrahim, pergi ke orang-orang musyrik menyembah api, orang Majusi. Setelah pergi jauh orang yang diusir lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur Ibrahim, wa Ibrahim suruh kembali tamu supaya kau jamu. Itu tamu itu walaupun dia orang-orang sekutukan Allah ya, tapi Allah maha sabar, disuruh kembali. Kata Allah, wahai Ibrahim, kamu tidak sabar melihat orang musyrik, orang Majusi menyembah api itu. Padahal aku mengetahui dia menyembah api, menyembah selain aku itu sudah 60 tahun lamanya. Kamu baru melihat sekali sudah tidak sabar. Ini suruh kembali tamu itu. Lalu orang ini kembali dicari oleh Ibrahim. Mengapa wahai Ibrahim aku kau suruh kembali ke tempatmu? Dan dijamu kembali oleh Ibrahim. Dia Ibrahim mengatakan, aku ditegur oleh Allah untuk menghormatimu. Jadi berarti kalau kata orang Majusi ini, berarti Allah itu Tuhan pengasih, penyayang. Akhirnya orang Majusi ini masuk Islam, yaitu sadari Ibrahim alaihissalam. Dia doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir ini diberi kehidupan dunia hanya sementara, mendapatkan rahman Allah. Ya, kita tahu, pernah kita bahas, Rahman dan Rahim itu pengasih penyayang. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang terbentang dalam kehidupan dunia. Itu kasih sayang Allah untuk orang yang iman dan untuk orang yang kafir, muslim yang taat ataupun durhaka. Dapat rahmat Allah, satu kenikmatan. Karena Allah itu memiliki 100 nikmat. Satu nikmat itu oleh Allah dipergilirkan waktu
muslim yang taat ataupun durhaka, ya, terbatas dalam kehidupan dunia, sehingga rahman Allah itu rahman dunia, kasih sayang Allah hanya dalam kehidupan dunia. Tapi ar-rahim, rahimul akhirah, kasih sayang Allah, nikmat dan rahmat Allah tadi yang 99 khusus untuk orang-orang beriman saja di akhirat, ya. Jadi kalau orang beriman di dunia diberi rezeki kenikmatan yang banyak, kekayaan yang melimpah, itu cuma DP saja, ya. Sementara DP di akhirat itu dia akan dapat 99%, ya. Terus kata Allah menutup ayat wa bi'sal masir, neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Betapa buruknya tempat kembali mereka dan betapa menyedihkan nasib mereka kelak. Lalu di ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u meninggikan, membina al-qaidah, qaidah yaitu dasar, qaidah dasar-dasar dari Baitullah, minal baiti, asalnya itu Baitullah, ya. Jadi cukup disebut minal baiti, dari Baitullah, rumah Allah, bersama wa Ismailu, yaitu Nabi Allah Ismail putranya. Seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, al-alim, lagi Maha mengetahui. Kata Allah, ingatlah akan karunia Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam ketika Allah memberikan kemuliaan pada keduanya untuk membangun Baitullah, yaitu Ka'bah. Ya, Baitullah, Ka'bah, dan meninggikan tiang-tiangnya di atas fondasi yang kuat. Ini merupakan amal yang soleh, karena khawatir keduanya itu di dalam mengerjakannya itu tidak diterima oleh Allah, maka bermohon pada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Saudara sekalian, Ibrahim alaihissalam itu hanya meninggikan fondasi Ka'bah yang sudah ada. Yang meletakkan fondasi Ka'bah itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya, di markazul ardi, di pusat bumi. Itu sebelum adanya manusia, sebelum ada menciptakan. Dan bumi itu sudah, tiang pancangnya untuk Ka'bah itu sudah dipasang oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ini sudah ada tiang pancangnya. Baru kemudian Allah menyuruh Jibril untuk memasang tiang pancangnya, fondasi, yaitu rumah Allah yang kedua, yaitu Baitul Maqdis, berjarak 40 tahun. Jadi ketika Adam belum diciptakan, ini sudah ada tempat ibadah. Itu dalam sunnah Nabi SAW. Ini berjarak 40 tahun. Jadi Ka'bah pertama kali didahulukan, ya, didirikan, tiang panjang sudah ada. Jadi oleh Allah diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim meninggikan yang dasar-dasar atau
ketika Ibrahim itu membangun Ka'bah, dia bersama anaknya itu Ismail. Ini dia membangun Ka'bah, meninggikannya itu bertelekan kakinya di sebuah batu sampai membekas, ya. Namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berpijaknya Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi mepet dengan Ka'bah Maqam Ibrahim itu, karena untuk meninggikan. Jadi maka alat bantu supaya tinggi batu yang dipijak oleh Ibrahim sampai membekas, ya. Itu telah ada setelah di zaman Rasulullah SAW, karena orang tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu terbentur oleh Maqam Ibrahim yang mepet dengan dinding Ka'bah. Maka atas usulan Umar bin Khattab itu dan diturunkan ayat oleh Allah disetujui, Maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Ibrahim itu yang ada bekas telapak kakinya, dipindah agak ke tengah supaya tidak menghalangi orang tawaf, sehingga kita saksikan tidak betul-betul di dekat Ka'bah, nah agak ke tengah, ya. Itu usulan Umar bin Khattab. Makanya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan tempat berpijaknya kaki Ibrahim waktu membangun Ka'bah sebagai tempat sholat. Jadi habis tawaf itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat sesudah tawaf, yaitu di Maqam Ibrahim. Itu satu ketika kalau ke sana lihat, pokoknya sudah tawaf, ya. Sudah tawaf nanti diintip tuh ada tabung kaca, itu ada telapak kaki. Yang dulu sahabat itu memperhatikan itu, jadi persis seperti telapak kaki Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana telapak kaki Rasulullah, adalah telapak kaki bekas Ibrahim itu tempat kakinya waktu bangun Ka'bah, bisa dilihat, ya. Sayangnya orang itu habis umroh atau haji dari Mekah ke Madinah, setelah melihat telapak kaki Nabi Ibrahim yang sama persis kayak telapak Rasulullah, karena Rasulullah itu keturunan Ibrahim. Habis lihat telapak kaki Ibrahim yang sama seperti telapak kaki Rasulullah, kemudian pulang dari umroh atau haji, transit ke Hong Kong, lihat telapak tangan Jackie Chan, ya. Itu di Jewery Hong Kong, Jewery Jackie Chan itu kan ada. Nah, untuk apa, ya? Habis lihat apa syiar Islam, ya syiarnya orang kufur, lihat telapak tangan Jackie Chan, ya. Hanya ada orang juga menunjukkan pada saya habis umroh, lihatkan fotonya di profil, dia mampir city tour di Thailand. Nah, fotonya tampakkan ke saya, dicium 2 wanita. Umroh Mekah, ibunya dicium 2 wanita. Loh, nggak boleh Pak Haji Haram. Ini bukan wanita, Ustaz. Ini banci. Oh, doanya ya. Oke. Ulah kayak jadi hati-hati. Jadi di sini Ibrahim itu, Maqam Ibrahim itu yang di dekat Ka'bah. Makanya kalau orang baca Quran, ya, itu bahkan orang-orang mencari kekeliruan dari Quran itu, katanya Quran nggak ngerti sejarah. Kok Maqam Ibrahim itu kok di Mekah? Maqam Ibrahim itu di Hebron. Hebron itu dekat Yerusalem. Ini keliru, Maqam di sini ini dikira Maqam Mbah Sunan Ampel, Mbah Bungkul, dikira itu.
Itu makom itu kuburan. Makom di Quran ini tempat berpijaknya Ibrahim ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan Ibrahim. Betul kuburan Ibrahim di Hebron. Ya. Jadi ini Ibrahim dengan putranya Ismail itu berdoa pada Allah, ya semoga Allah menerima amal mereka berdua. Rabbana taqabbal minna. Jadi doa itu taqabbal minna itu sesudah beramal, bukan hanya ngerti di dalam perkataannya taqabbal minna minkum itu. Ayo gak poso. Ini setelah beramal ini. Minal azim wal azim taqabbal gak poso sholat itu. Gak bisa. Iya. Ini dia setelah Ibrahim membangun Ka'bah, mendirikan ya Baitullah ya. Sebetulnya Baitullah itu Ka'bah itu tidak kotak itu, agak lonjong ya. Bagaimana saya menggambarkan sampai ngerti mata kaki ya, ini mata kaki itu disebut oleh Allah dalam Quran Ka'bah. Nah lihat di Quran itu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, basuhlah kedua kakimu ila Ka'bain, basuhlah kakimu sampai dua Ka'bah. Ya ini mirip Ka'bah, agak lonjong ini, bukan kotak ya. Asal mulanya Ka'bah itu tidak kotak ini. Jadi seperti ini, seperti mata kaki agak lonjong ini. Kok jadi kota sekarang? Ceritanya setelah ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Rasulullah berkali-kali kena banjir. Itu berkali-kali kena banjir, rusak Ka'bah itu diperbaiki, ternyata sampai dananya kurang, maka ditambahi kayak pelengsengan itu. Jadi Ka'bah itu sekarang kotak, terus ada bulatannya gini. Itu disebut Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau orang tawaf itu harus mengitari tangan sebelah kiri, pundak kita sebelah kiri itu ada di sisi Hijr Ismail. Ya, yang kayak bulatan gini, ada tembok bulatan yang dekat Ka'bah. Kalau orang lupa ingin berdoa di Hijr Ismail lalu masuk di situ, dia tawafnya nggak sah karena itu bagian dari Ka'bah. Berarti orang tawaf itu masuk Ka'bah nggak sah, harus di luarnya. Makanya asalnya itu tidak betul-betul kotak, agak lonjong ini ya. Seperti ada kayak bulan ini Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah, sehingga kalau orang masuk Hijr Ismail nggak sah karena tawaf masuk Ka'bah. Padahal tawaf itu di dalam Masjidil Haram dan di luar dinding Ka'bah dan juga di luar Hijr Ismail. Ya itu. Supaya kita tahu aja. Ini kalau kita mempelajari Quran ini, berhajilah, berumrah, ziarah Makkah dan Madinah, nanti semakin yakin hati kita, yakin akan kebenaran firman Allah ada semua, betul-betul hakul yakin. Pun kita dengar Ka'bah, Makkah, Madinah, bahkan bisa dilihat dengan di internet, bisa di Google, bisa. Tapi itu mata ainul yakin. Kalau sudah kesalahan hakul yakin, ya, membenarkan petunjuk Allah ini. Lalu doa Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub
dua orang muslimah ini, karena ini merupakan kenikmatan yang terbesar, yang kemuliaan yang teragung, pemberian Allah yang paling berharga ya Allah. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, jadikan kami ini muslim, dua orang muslim, untuk patuh kepadamu, termasuk anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, yang juga tunduk kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkan kepada kami cara-cara beribadah haji. Ini syariat Ibrahim alaihissalam yang telah namanya syak mengqoblana, ibadah orang-orang dahulu seperti Ibrahim diteruskan oleh Rasulullah SAW itu dalam bentuk ibadah haji. Ada syarat Ibrahim berkorban, syarat Ibrahim berkhitan, diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang yang dekat dengan Ibrahim itu secara garis keturunan itu memang harus juga dekat dari segi ajaran. Karena orang kan banyak menyandarkan keturunan kepada Nabi, Buya, Rasul. Padahal kedekatan itu bukan ditinjau hanya dari segi ada hubungan silsilah keturunan, hubungan darah yang dikenal sekarang Habib gitu ya. Kalau di Muhammadiyah nggak ada Habib, yang ada itu Habib Izin. Di Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah namanya Habib Izin. Karena nggak butuh gelar-gelar seperti itu. Karena kedekatan kepada Rasulullah, kepada Ibrahim, ya, yang semuanya beragama Islam, itu ditinjau dari kedekatan ajaran. Siapa yang meneruskan ajaran Ibrahim itu loh, yang betul-betul muslim seperti Rasulullah SAW, ya. Wa fi hadza kata Allah, wa kata Allah, dia Allah samakumul muslimina min qabl. Dia Allah menamai kalian semenjak dahulu adalah muslim. Wa fi hadza, dan ini Allah suruh millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapakmu yaitu Ibrahim. Dia menamai Allah semenjak dahulu muslim. Wa fi hadza, jadi yang meneruskan itu adalah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis Bukhari, kalau nanti Nabi Isa alaihissalam datang, itu akan berumroh, ya, bertawaf di Ka'bah. Itu dalam hadis Bukhari. Kalau begitu, karena semua itu beragama Islam. Jadi kalau tidak ada ibadah haji, berarti itu Yahudi atau Nasrani, tidak sebagai pelanjut agama Ibrahim yaitu Islam. Lalu doanya ini di ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Rabb, utuslah untuk mereka di negeri Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab ini Al-Quran, dan Al-Hikmah bisa maknanya adalah sunnah, serta mensucikan mereka. Jadi kemudian ini keduanya mohon pada Allah agar Allah mengutus untuk turunan mereka seorang rasul dari kalangan mereka, masih keturunan Ibrahim alaihissalam, ya. Karena itu Rasul berkata, Anni da'watu Abi Ibrahim Bushra bi Isa, aku ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabarkan kerasulanku itu telah disampaikan wa Bushra Isa oleh Isa. Lihat di dalam As-Saff ayat 6 itu, Isa itu oleh Allah diceritakan, dia berkata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, kalau akan ada kabar berita gembira sesudahku akan ada seorang rasul namanya Ahmad atau Muhammad, ya. Jadi Ibrahim ini doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Sementara dalam sejarah kata seorang mu'arrikhin ahli sejarah, Ibrahim itu hidup tahun 2800 sebelum Masehi. Berarti kalau
Jadi sampai pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, doanya, ya Allah bangkitkan utusan seorang Rasul dari kalangan mereka. Doa Ibrahim itu berarti semenjak tahun 2800 sebelum Masehi. Jadi dikabulkan doanya itu setelah 3400 tahun. Karena Nabi Muhammad baru lahir tahun sekitar diutus tahun 610 Masehi menjadi Rasul. Lahir 571. Jadi doa itu lama dikabulkan. Jadi kita berdoa terus, pasti Allah dikabulkan. Entah karena turunan kita, begitu ya. Ini ribuan tahun doa Ibrahim baru dikabulkan karena Rasul diutus itu menjadi utusan Allah 610 Masehi. Lahirnya 571 Masehi. Ya, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita ya. Doa itu pasti dikabulkan walaupun kadang-kadang menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Demikian saudara sekalian, sudah masuk saya? Belum ya? Mungkin ada diskusi, monggo. Ya. Pak Sigit. Ya, monggo. Yang mau saya tanyakan begini, kalau melihat dari Nabi Ibrahim menyembelih domba tadi untuk perang Majusi tadi, dan Nabi Muhammad mengembala domba dan berkisahkan hatinya waktu itu, berarti di sana itu kan ada tempat gembala, berarti kan mungkin dibilang hijau atau banyak dijual gitu. Tapi kan kenyataannya di sana, apa betul Nabi Muhammad lahir di Mekah? Iya. Ya memang Rasulullah itu dilahirkan di Mekah, terus wafat di Madinah. Itu ada menyebut Rasul lahir 12 Rabiul Awal dan berhijrah masuk ke Yasrib Madinah itu 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal ya. Nah, kalau di sana ada semacam domba yang digembalakan, ya tentunya ada pepohonan, tapi gambarannya tidak seperti pepohonan di tempat kita. Masih ada semak-semak, ada pohon-pohonan yang tidak begitu besar. Tapi menurut para sejarawan, kalau ada air di situ pasti ada tumbuhan besar. Allah alam, ya. Itu ada pepohonan dan Rasulullah mengatakan kalau di akhir zaman Jazirah Arab itu akan tumbuh subur dengan berbagai pepohonan. Sekarang terjadi, ya, terjadi sekarang setelah hujan es itu mencair menjadi anak sungai. Sekarang di Mekah itu ada hutannya, sudah ada hutan sekarang. Nah, lihat aja di Google nanti akan tampak ya tayangan-tayangan itu ada. Dan sampai ke Jazirah Arab yang lain, sampai ke Yaman itu sudah mulai hijau semua sekarang. Jadi walaupun di Mekah dahulu di zaman Rasul tempat kelahiran di Mekah itu namanya Gersah Kamus, ya ada kehidupan. Ya tentu ada kayak rumput-rumputan. Masa saya pun pernah di sana, itu pohonan yang tinggi itu ditanam oleh Insinyur Soekarno, mimbar yang buat jalan. Itu bisa buat tahan sinar matahari. Itu aja yang tinggi, yang lainnya pendek-pendek. Sehingga kalau kita lewat itu harus menunduk. Rumput-rumputannya sedikit aja. Tapi hewan namanya domba itu juga gemuk-gemuk, kadang makan idkhir. Idkhir itu kayak rumput tapi yang sudah kering, ada durinya. Idkhir itu gemuk-gemuk, kadang makan kertas-kertas gitu ya. Juga gemuk ya. Kambing di sana kita makan sate kambing kayaknya itu
Jadi walaupun gersang ada kehidupan, ya. Jadi memang namanya Mekah itu gersang dan tandus. Arti lugawinya, tapi tidak boleh diartikan istilah nama itu nggak boleh diartikan lugawi saja, hanya bahasa saja, nggak boleh sehingga nanti mengkabulkan maksud. Jadi kalau orang itu Mekah terjemahkan gersang, kan betul, tapi kemudian kalau disalin jadi gersang, saya mau pergi ke tempat yang gersang, nggak paham. Ya langsung aja kami pergi ke Mekah. Itu biasanya orang-orang liberal itu ya, mengotak-atik bahasa Al-Quran. Itu dibuat lugawi. Nah, jadi kan lugawi semua kan jadi rusak. Lugawi semua kayak sholat. Secara lugawi, etimologi itu adalah doa. Zakat secara etimologi lugawi atau bahasa itu kebersihan. Nah, coba terjemahkan. Aqimus sholat, dirikan doa, wa atuz zakat, dan tunaikan kebersihan. Dirikan sholat itu aja dan tunaikan zakat. Juga demikian Mekah. Jadi memang gersang tandus asal mulanya, terus jadi negeri yang makmur dan aman sampai hari ini. Walaupun belum tegak khilafah Islamiyah, ya daulah Islamiyah hanya sistem KSA, kerajaan Saudi Arabia, tapi sudah terbukti dipraktekkan ajaran Allah Quran itu relatif aman. Kalau kita ke sana, itu kalau orang sudah dipanggil azan, itu sudah nggak boleh orang itu ada di ngurusin tentang keduniaan, toko-toko pasar ditinggal. Kalau jam 1 malam misalnya, itu toko itu buka, ya toko emas itu aman, betul itu ya. Jadi doa Ibrahim tadi warzuq ahlahu, jadikan negeri ini negeri yang makmur, baladan aminan, negeri yang aman, betul-betul aman itu. Apalagi kalau tegak nanti khilafah Islamiyah, kan sekarang masih sistem kerajaan, tapi dipraktekkan hukum Allah seperti kisos, mencuri sarikah dipotong tangan, itu diberlakukan, betul-betul relatif aman. Nah seperti negeri-negeri yang lain, termasuk negeri kita, dijaga dirawat. Di sana ditinggalkan, toko emas ditinggalkan, hanya dikasih tali rafia gitu, masih terbuka gitu. Itu aman. Itu memang jaminan dari Allah kalau mempraktekkan syariat Islam. Ya. Mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Subhanallah, walhamdulillah, syukur.